Wasyukru ala ni'amillah, salah satu dari sifat yang terpuji, bersyukur ala ni'amillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Wassabru ala adai, dan bersabar atas apa yang menimpa, ma'aujaballahu, apa yang diwajibkan Allah, wassabru amma haramallah, dan sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, wa ala mabtalaqallahu bihi, dan termasuk juga kita harus sabar menerima segala musibah atau percobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahumullah, lanjutan akidah kita, tauhid kita tentang sifat yang terpuji, sifat yang wajib kita miliki. Pada pertemuan yang lalu, pertama sifat tawakal harus kita miliki, berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Contohnya ikhtiar untuk terhindar dari virus corona. Bermacam-macam cara kita usahakan, hasilnya bertawakal ala Allah. Di antaranya sholat ini takarrub kepada Allah, karena hakikatnya seluruh apa yang terjadi di muka bumi adalah kudrat iradat Allah. Maka hakikatnya kita dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui selalu sholat berjamaah. Secara syariat kebersihan kita jaga, nah itu secara syariat. Kemudian yang kedua, wal muraqabah lillah, muraqabah rasa diperhatikan oleh Allah. Jangan kita berbuat sesuatu rasa lepas dari kontrol Allah. Tidak pernah ada satupun perbuatan kita yang tidak dikontrol atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Makanya rasa muraqabah, rasa diperhatikan segala gerak-gerik kita oleh Allah perlu, wajib kita miliki. Insya Allah perbuatan maksiat akan berkurang, bahkan bisa bersih kita dari perbuatan maksiat kalau muraqabahnya kuat. Kemudian yang ketiga, wa ridho anillah, ridho, ikhlas, lapang dada kalau datangnya itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai Allah marah kepada kita. Kata Allah, wa malam yarda bi qada'i, siapa orang yang tidak ridho akan ketetapanku, walam yasbir ala bala'i, kagak sabar atas bencana yang aku berikan, yatlub rabban siwa'i, maka silahkan kau cari Tuhan selain aku, wal yakhluq min tahti samai, dan silahkan kau keluar dari kolong langit, kata Allah. Makanya harus ridho, lapang dada kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Wa bi khalqillah, dan berbaik sangka pula kepada sesama makhluk Allah. Terakhir kemarin, wa ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Syiar agama Allah diantaranya adalah masjid, majlis taklim, pondok pesantren, itu syiar agama Allah. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini adalah syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus agungkan. Agungkan dalam arti kata tidak boleh kita menghinakan dan tidak boleh pula cuek, masa bodoh, tidak pernah ikut aktif di dalamnya. Jangan sampai nanti ada satu riwayat, ada Pak Kiai, kenapa kok saya disumpah terus ini hidup ini nggak pernah ada apa, usaha sudah stagnan,
sebuah tenaga, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, aku masih susah saja. Ternyata kata Pak Kiai, karena engkau, katanya Allah yang sukanya sudah juga merasa enak juga katanya Allah mencari kau. Dilihat di majlis taklim kau enggak ada, dilihat majlis duha enggak datang, dilihat di majlis zikir juga enggak nongol sampai, sholat berjamaah enggak pernah. Maka Allah pun bingung cari-cari kau juga, memberikan kelapangan. Jadi jangan salahkan Allah, karena engkau adalah tidak pernah pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketenangan hidup Allah anugerahkan? Alladzi, Allah nyatakan di dalam firman-Nya, huwallazi anzala sakinata, dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan hidup umat manusia bi qulubil mu'minin, tapi pada hati orang yang beriman. Orang beriman dibuktikan dengan mengikuti seluruh aktivitas kegiatan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Jamaah kita sambungkan dengan paragraf berikutnya. Syekh Nawawi nukil untuk sifat dan puji yang wajib kita miliki, wasyukru ala ni'amillah. Kita harus bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Pertama, lahirnya adalah syukur nikmat itu dengan ucapan hamdalah, terima kasih. Segala puji bagi Allah, bersyukur itu. Tidak cukup hanya itu. Kalau syukur hanya cukup dengan hamdalah, semua orang bisa. Jangankan orang yang muslim, yang non muslim aja nyebutkan alhamdulillah bisa. Nyebutkan terima kasih Pak, terima kasih Ibu, bisa semuanya juga. Tapi lebih dari itu, syukur yang benar adalah kalau tadi berkaitan dengan nikmat, gunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Tidak terlalu sulit memaknai syukur itu. Syukur akan nikmat yaitu menggunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Contoh, syukur nikmat sehat. Ini sehat ini luar biasa nikmat. Kadang-kadang kita sakit 1 hari sudah kayak setahun aja, padahal nikmat sehat itu banyak. Sakit baru sehari sudah merasa 1 tahun. Makanya kenikmatan kesehatan ini gunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nikmat berikutnya Allah tambah. Kan gitu jadi Allah. Kalau kita maunya nikmat sehat ini, nikmat ketentraman, ketenangan hidup ini, ya, dibandingkan dengan saudara kita di Palestina, saudara kita di India sedang terpuruk bapak saudara, saudara kita di Cina sana, saudara kita juga yang ada di Filipina, ada di Rohingya, ada di Myanmar, dan belahan-belahan dunia lainnya. Banyak tidak tenang dalam hidup. Kita orang manusia alhamdulillah, walaupun ada sedikit-sedikit tanda-tanda itu biasa. Nah, ini gunakan oleh kita nikmat ketenangan supaya apa? Supaya Allah tambah lagi. Maka gunakan untuk pertama kali takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bermacam-macam aktivitas yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Itu syukur kaitan dengan ketenangan. Syukur nikmat akan rezeki, misalnya rezeki di mana? Apakah rezeki di mana uang atau fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia ini? Maka gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi. Jangan sampai sang pemberi nanti murka kepada kita. Contoh kecil-kecilan aja dah. Misalnya saya ini pakai sorban ini dikasih orang, lalu saya ucapkan terima kasih, gampang, terima kasih. Dan senang pasti yang memberi dengan ucapan terima kasih.
Walaupun kadang-kadang itu orang ada juga yang diberi sesuatu lupa dia mengucapkan terima kasih. Sehingga kadang-kadang orang yang memberi suka melotot, marah, dasar pengemis bloon. Udah dikasih kagak terima kasih pula dia katanya. Nah itu bisa. Sebenarnya kalau kita beriman dijawab dengan terima kasih, ya silahkan, dia tidak punya udah karena kita niatnya memberikan. Jadi artinya ketika saya menerima ini sorban dikasih orang, dikasih jamaah yang baru pulang dari umroh, dari haji misalnya, lalu pasti minimal saya ucapkan terima kasih. Oh, tidak cukup. Lebih lengkap lagi kalau ini sorban saya gunakan untuk beribadah. Ketika sholat saya pakai, ketika saya kajian-kajian saya pakai, di mana kebaikan-kebaikan yang ada saya pakai sorban. Lalu nanti orang yang memberi itu lihat. Kalau orang yang memberi melihat, senang nggak kira-kira? Kan senang luar biasa. Alhamdulillah. Sampai kelihatan itu sorban sudah sobek-sobek. Udah ini dekil, ini kumal, bukan karena kotornya, karena hanya atur. Dipakai tiap saat, ya kan? Lama-lama kan kumal juga. Nah, akhirnya tersentuh juga tuh Haji Iwan. Yang memberinya misalnya, itu kan ada tetangga ini. Misalnya bukan minta dikasih Haji, bukan. Ini contoh saja supaya mempermudah pemahamannya. Ada kata ternyum juga kalau tukang berita. Nah itu dikasih lagi tuh sorban. Artinya ketika kita dapatkan rezeki apapun, nikmat apapun, kalau disyukuri benar syukur-syukurnya bukan kepada Allah, maka la azidannakum kata Allah. La azidannakum dua akhirnya. Pertama ada alam takin, kedua ada nur. Niscaya akan aku tambah lagi. Kasih lagi sorbannya tuh ini. Nah, kata Pak Jiwa. Dan gitu. Jadi ini para jamaah bukan hanya jadi konsep. Ayo kita buktikan. Mensyukuri nikmat sehat, gunakan sehat untuk ibadah. Karena tugas kita ibadah. Ibadah ada dua. Ada ibadah yang hubungan dengan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang utama dan yang paling utama adalah salat. Yang insya Allah di kajian Tuhan nanti akan dikupas habis tentang hakikat daripada Isra Mi'raj. Terjadi semuanya itu salat. Mensyukuri nikmat ini saja kita berkaitan kesehatan untuk melaksanakan tadi alhamdulillah. Masih banyak saudara kita ngaku muslim tapi yang namanya sholat masih banyak yang mengabahan, yang namanya berjamaah berangkat ke masjid masih berat belakangan. Lebih lancar berangkat menuju mall, biar jauh berangkat, tapi ke masjid yang dekat kadang-kadang kagak nyampe-nyampe. Padahal cepat atau lambat kita kalau sudah memiliki gelar almarhum akan dibawa menuju masjid. Jangan sampai begitu digotong ke masjid nggak kelihatan pintu masjid, yang gotong kebingungan. Masjid di depan nggak ada, apa pintu di depan nggak ada, di kiri kanan nggak kelihatan kemana. Oh ternyata memang selagi hidupnya si mayat itu tak kenal dengan masjid dia, nggak ketemu pintu masjid. Nah makanya yuk nikmat sehat, nikmat ketenangan di negeri kita ini, nikmat rezeki juga kita gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Janjinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kurang syukurnya bahkan digunakannya bukan sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan murka, bahkan akan berikan azab. Sekali waktu di Ciuni ada yang hajatan, kebetulan ada dangdutan, turun juga ini pakai sorban. Iya, sorban dikupas dari leher, kemudian diginikan tuh ke apa? Ke apa Pak Jewan? Ke penyanyi, ngimbing atau nyawer di sana. Kelihatan Pak Haji Jewan, kurang ajar dia. Tersyukur kau yang diberes, sorban pakai
sia orang jalan orang sia. Jika jiwa pasti begitu dia ngomongnya itu. Maka jiwa ngasih lagi nggak kira-kira? Aduh, orang-orang mau ngasih, lihat mukanya udah hendak. Ustaz apa itu? Seseorang pakai ngiling dengan uang 50.000 ditempelkan di atau di mana tempelkan. Kudunya uang itu juga digunakan di jalan Allah. Masuk ke kota Kamal, cari yang kecil, 2.000, 50.000 ditempelkan di pantat sinden. Misalnya, nah, makanya yuk kita koreksi. Andai kata yang sudah kita lewati banyak, kita kurang bersyukur. Marilah sisa umur ini kita gunakan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada orang yang pernah membantu kita. Walaupun orang tidak minta terima kasih, tahu dirilah kita. Sama dengan kepada Allah juga begitu. Tahu diri kita mengabdi kepada Allah dengan cara tadi, menggunakan nikmat sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi ibadah kita hablum minanas. Dua hablum ini nggak bisa dibilang-bilang, artinya saya baru hablum minallah dulu, hablum minanas belakangan, nggak bisa. Harus berbarengan. Harus berbarengan hablum minallah plus hablum minanas. Sebab kalau tidak hablum minallah dulu, hablum minanas belum, nanti nyambung dengan hak adami di akhirat akan dituntut pula di hadapan Allah. Satu permasalahan syukur nikmat. Yang kedua wasyukru ala adai. Yang kedua adalah bersabar atas segala yang menimpa kita. Bersabar kepada apa yang menimpa diri kita. Meninggalkan semua larangannya dengan cara yang sabarnya itu adalah bersabar ketika kita mendapatkan bencana atau musibah. Atau bersabar pula di sini ma'aujaballahu wa sabru amma haramallah. Artinya begini kata Syekh Nawawi, ketika kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah harus sabar. Harus apa? Harus kuat kita. Ya. Seperti mau berangkat ke sini kalau nggak memiliki sifat sabar nggak nyampe. Mata kadang-kadang masih ngantuk, mana dingin. Harus sabar. Sabar dalam arti kata apa? Terus kita berupaya. Ini kewajiban dari Allah Talabul ilmi. Bahkan kata Rasulullah, ada manusia yang paling menyesal di yaumil qiyamah. Rajulun amkana talabul ilmi malam yatlubu. Asyadun nas. Manusia yang sangat menyesal yaumil qiyamah, di kiamat. Rajulun, seseorang amkana talabul ilmi, ada kesempatan ngaji malam yatlubu tapi boten purun ngaji. Kesempatan ngaji ada, tahu bahwa setiap Sabtu ada kajian, tiap Ahad juga ada kajian di Asmaul Husna, cuek aja, enggak mau. Maka kata Nabi, orang seperti itu yang sangat menyesal di hari kiamat. Kalau nyesal sekarang Pak Haji Iwan masih lumayan. Kata Pak Haji Iwan, dulu saya suruh abah nyantren, nggak mau nyantren. Akhirnya nggak jadi ustaz, kata Pak Haji Iwan. Hanya jadi lurah aja kemarin, nggak jadi ustaz. Tapi menyesal ini Pak Haji Iwan masih alhamdulillah, kesempatan ngaji masih ada. Tapi kalau nyesal di akhirat nanti, sudah kiamat baru nyesal, balik lagi ke ciuninya udah hancur, nggak bisa. Masih lumayan Pak Haji Iwan kita, udah tua nyesal, masih ada kesempatan ngaji, alhamdulillah. Ini namanya usul khotimah. Ketika muda kita nggak ngaji, udah tua kita ngaji, alhamdulillah. Diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Taufik dulu apa hidayah dulu? Kalau ucapnya mah taufik dulu, tapi hakikatnya mah hidayah dulu. Tidak akan dapat taufik kalau tanpa hidayah. Apa hidayah? Petunjuk. Karena ada petunjuk Allah, maka diberikan
diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan itu taufik namanya. Jadi taufik itu adalah orang yang diberikan taufik, orang yang diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi kenapa dia dapat taufik ini? Gara-gara hidayah Allah. Walaupun subuh berangkat, walaupun jauh berangkat, banyak saudara kita yang nggak pernah normal, padahal tahu ada kajian. Karena nggak dapatkan hidayah, maka taufik nggak dapat. Baik taufik maupun hidayah tidak boleh ditunggu, dijemput. Kan? Kenapa? Belum pernah normal juga, kalau sudah ada kajian-kajian belum dapat hidayah. Oh, hidayah ditunggu, dijemput. Dan hidayah itu memang tidak dipaksakan oleh orang, belum muncul dari diri kita sendiri. Dan makanya kembali ke ini kata Syekh Nawawi, wasabru ala ima aujab Allah. Kita harus sabar sebab berat melaksanakan perintah Allah itu berat, melaksanakan talabul ilmi berat, melaksanakan sholat itu berat. Lebih-lebih yang lebih berat adalah melaksanakan ilmu yang ada pada diri kita, itu lebih berat. Makanya kalau ditanya santri, tolakul ilmi, kata santri ente gampang ngaji itu, kata santri. Coba santri kalau udah ngaji nggak ada rasa capek, dia senang semangat, suruh nadom, ayo alfiah nyanyi nadom. Ingat betul saya katakan di pesantren, kalau sudah nadom alfiah itu, nah zaman dulu zaman Petromak Pak Ketua DKM, ayo nadom. Allah Muhammadin wa kembali terus. Lalu kedengar ces. Apa surat ces? Kan itu apa? Petromak dimatiin. Ketika Petromak masih itu kan lancar karena dibaca. Lama-lama Petromak mati. Sedangkan itu pesantrennya kan gitu. Dua pesantren, dua kiai kerjasama. Jadi kalau subuh pasti kajiannya di masjid. Pesantren kiai yang ini dan kiai ini semuanya dikumpulin, tapi tetap bisa. Kiai Burhani sebelah sini, Kiai Abdul Basit sebelah sini. Saya di Kiai Abdul Basit, cucunya Kiai Abdul Rahman, penerima Tuan Anwar. Nah, jadi Petromak dimatikan, ketahuan itu santri mana yang mogok. Waduh, ada aja kiai. Nah ini satu itu, tapi senang terus itu, jadi makin senang. Nah, tapi kata santri yang paling berat bukan untuk ilmu, justru mengamalkan ilmu. Kata si Amil, ya, kata si Alim, untuk ilmu gampang, yang berat adalah mengamalkan ilmu. Ya contoh aja, berapa banyak ilmu bapak saudara yang belum diamalkan? Banyak yang belum diamalkan. Ada yang sudah diamalkan tapi edan-edani. Contohnya Tuhan, sholat Tuhan. Adakah yang sudah rutin? Kadang-kadang kita belum rutin, masih ada eling. Lagi eling, lagi edan. Kadang-kadang begitu. Padahal itu sholat duha. Minimal kata Nabi dua. Pertama kaitan duha dan niat doanya, minta rezeki. Seolah-olah setelah suatu dipaksa Allah memberikan rezeki. Kalau rezekinya masih di langit, ya Allah turunkan. Kalau di alam tanah keluarkan. Kalau jauh dekatkan. Kalau masih kotor bersihkan. Kalau sedikit banyakkan dipaksa. Nggak apa-apa kan tuntunannya. Ini pun masih. Yang kedua nanti di akhirat kata baginda Rasul, ada pintu surga namanya pintu Tuhan. Ditanya kepada penjaganya, liman hada karosopo iki, malaikat karosopo iki, yang sah pintu ieu teh. Ditanya ke malaikat, kata malaikat, liman yusalli Tuhan pintunya. Ini khusus VIP untuk orang yang selalu sholat sunat duha. Kira-kira kalau kita berpikir kelas VIP itu berdesakan, berebutan nggak masuk? Kagak, bodoh kalau berebutan. Sudah punya tiket, sudah punya nomor kursinya, ngapain berebutan? Nggak bakal ada yang ngisi, Pak. Jadi kalau yang tuang doa nggak perlu berebutan, tengah masuk itu Tuhan.
tapi dakwah bukan masih dan ini. Nah ini pertama, itu kan ilmu doa namanya. Ilmu mikir yang nggak pernah dengar mikir bulan Ramadan doang, itu pun kalau memang ikut tarawih, kalau tarawihnya nggak ikut mikir pun hilang. Padahal kata Nabi, al-witru afdalu min jami'i rawatib. Witir lebih afdal ketimbang seluruh rawatib. Padahal rawatib itu qobliyah ba'diyah ada yang hebat. Rawatib subuh, qobliyah subuh apa kata Nabi? Sudah jadi dalil yang sudah populer di masyarakat kita, terutama tukang ngaji. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, qobliyah subuh lebih baik pada dunia dan seisi. Dunia seisinya kalaulah dibuangkan dibikin dolar, berikan kata Nabi lebih gede, lebih hebat nilai qobliyah subuh 2 rakaat. Makanya jangan terlambat kalau subuh supaya dapat 2 rakaat. Nah ini pun kaitan dengan mikir para jamaah lebih kata Nabi. Afdal min jami' rawatib. Atau lalu kata Nabi, al-witru hakun ala kulli muslim. Hak untuk seluruh umat Islam. Ini kata Nabi hak. Kalau bapak misalnya saudara-saudara pengumuman nanti tanggal 22 ada salam duha disampaikan oleh Syekh yang tadi diumumkan. Ya, siapa yang datang, pokoknya mau laki mau perempuan tua muda, DKM menyediakan voucher belanja 5 juta. Hak untuk yang hadir. Anak muda datang kira-kira. Oh pasti 5 juta. Iya kan? Itu pengumuman ketua DKM. Tapi pengumuman Rasul cuek aja. Qobliyah subuh kagak. Ya. Kemudian doanya kagak. Witirnya ditinggalkan. Nah, makanya mudah-mudahan ayo geluti oleh kita. Ibadah-ibadah sunat tadi sebagai apa? Sebagai bukti nyata itu tugas dan kewajiban kita. Ini semua berat, makanya perlu sabar. Bukan sabar dia. Udah berobat belum? Belum. Berapa? Sabar. Modal sih ya. Sabar. Kagak berobat. Berobat dulu. Kalau sudah berobat tawakal baru gitu. Ini sabar dia aja. Sabar itu berusaha. Kemudian kalau sudah bersabar muncul nanti sifat tawakal. Kemudian yang kedua wasabru amma haramallahu ta'ala. Begitu juga ketika kita menjauhi yang dilarang, diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah harus sabar. Adik tahan uji dulu. Jangan main hantam aja, bonyok-bonyok dan jangan sabar dulu. Jangan cepat keburu nafsu. Udah kelihatan, udah lihat kiri dan kanan, rumahnya nggak ada nih. Anak muda misalnya, tapi gue anak muda sini, udah sana. Lihat rumahnya udah pergi katanya. Ya anaknya di rumah sendirian. Didatangin ya kagak sama. Padahal pergi pekerjaan haram itu. Bacanya digendong. Nah, harus sabar kalau menghadapi perbuatan yang diharamkan. Ada sabar tahan uji, pikir dahulu pendapatan, sesaat kemudian tak berguna. Jangan sampai kita nggak berpikir dulu. Makanya pantas kalau Rasulullah memberikan iktibar pelajaran ketika Mi'raj, Allah memberikan bekal kepada Nabi. Di antaranya bekal sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, bekal iman. Jadi perjalanan kemanapun kalau iman dibawa, yakin dan percaya perbuatan yang dilarang Allah akan terhindar. Makanya iman harus dibawa oleh kita. Sampai-sampai ketika mamanya bapak kerja di satu kantoran, pas anak buah bapak nyodorkan tanda tangan, dibaca teliti dulu. Iya, dimarkup enggak nih anggaran. Kalau ternyata kenapa usah begini? Nah, kalau orang beriman pasti begitu. Nah, sebab kata Nabi, la yasriqu sari hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika dia mau mencuri dia dalam keadaan beriman. La yazni zani, tidak akan berbuat zina seorang kakek. Yang sini kakek aja. Hina yazni wa huwa mu'min, ketika
Berarti orang yang mencuri, orang yang berzina ketika itu tidak ada iman. Kalau sedang berbuat zina modal, tahu modal, berarti dia mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya iman harus selalu dibawa. Supaya apa? Ketika berhadapan dengan yang diharapkan Allah, kita masih bertahan dulu, sabar dulu, kita pikir dulu, jangan main tertabrak aja. Nah, ini harus dimiliki oleh kita, sifat sabar seperti ini. Memang berat. Apa kata orang Arab? As-sabru kasibri, sabar laksana jalan. Gimana rasanya jalan? Pahit kan? Lakin awakibuha alam dan asam. Tapi yang pahit tadi kalau kita tahan saja, jadilah badan kita sehat gara-gara jalan, sebabnya jalan. Lakin awakibuha, tapi akibat dari jalan tadi alam dan asam, lebih manis daripada madu. Nah, jadi kalau sudah kekaikan kita, kalau sudah mampu kita menerobos kesalahan tadi, maka akan manis, lebih manis daripada madu. Kemudian yang berikutnya, wa ala ma talaka Allahu bihi, begitu juga harus sabar kita. Sabar apa? Segala musibah atau percobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dicoba? Karena ada iman. Allah ingin tahu sejauh mana iman hamba ini, sejauh mana iman kita dicoba. Kenapa itu emas dibakar? Ingin tahu betul nggak ini emas? Dipisahkan antara emas dengan kandungan-kandungan lainnya. Ya makanya ketika kita diuji oleh Allah harus sabar. Jangan aja ngomong doang sahabat, ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kenyataannya hati belum lapar, masih nyesel. Sabar yang benar adalah ketika bencana menimpa kita, tetap kita diberikan kesabaran, kemudian kita tetap merasa lapar kita. Ya oleh karenanya para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tadi diuji? Karena kita ada iman. Kenapa anak sekolahnya sebentar daripada ujian? Karena mereka sekolah. Kenapa kita Pak Haji Iwan nggak ikut ujian? Karena kita sekolah. Jangan coba-coba datang ke madrasah mau ikut ujian, ketawain anak-anak kita sekolah kagak, Pak Haji ikut ujian. Ujian apa? Artinya kenapa kita diuji? Allah ingin tahu sejauh mana kekuatan iman kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu Pak bukan duka saja, ketika suka pun ujian. Kita mah kadang-kadang nyebut ujian itu kalau lagi susah, lagi diuji oleh Allah. Ketika banyak duit nggak rasa diuji. Justru yang paling berat ketika banyak duit. Itu salah Pak. Ketika melarat ya, ketika dia kongkong melarat, datang ke masjid bergantian, pakaian sholatnya bergantian dengan istrinya. Salah ke masjid, istrinya kagak nongol. Salah menghilang dari masjid, istrinya nongol. Kata Nabi Salamah, kenapa bisa begitu? Bukan lebih baik istrimu sama-sama berjamaahnya? Ya Rasulullah, kata Salamah, kalau saya seperti orang-orang sih punya ini punya itu, apa tidak? Saya dia hanya punya satu, ini pakaian sholatnya, bergantian dengan istri. Kalau aku sholat jamaah, istriku di rumah nih, nggak bisa berjamaah karena nggak ada lagi kain untuk sholat. Makanya ya Rasul doakan supaya jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya lebih hebat daripada Nabi. Mulanya menolak, jangan salah. Enggak, saya yakin kalau serba ada lebih semangat ibadah. Akhirnya sahabat dicoba oleh Rasul, diberikan 2 ekor kambing jantan dan betina. Beradab pinanglah kambing itu, berkembanglah kambing. Makin banyak kambing, makin sibuk ngurusin kambing. Makin hebat itu rumahnya, makin sibuk ngurusin rumah. Masih makin hebat jabatannya, sibuk ngurusin jabatan. Sibuk kantor, lupa dengan masjid. Seolah-olah dia kalau mati akan disolatkan di kantor. Ada itu. Nah, alhamdulillah Pak Jiwan udah pernah ini kan enaknya Pak Jiwan nggak mikirin kantor lagi. Dulu masih dinas mikirin kantor terus.
di madrasah walaupun sekecil-kecilnya pimpinan tetap aja harus bagaimana perhatikan anaknya. Kadang-kadang lupa dengan berjamaah, lupa dengan macam-macam. Dan makanya mudah-mudahan para jamaah dimuliakan Allah, harapan yang dicurahkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini kepada kita, harus bersabar kita ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sabar, apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan mudah kita dimanapun